Saudara Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Senin tanggal 22 Mei 2023. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memasuki hari Senin dalam Pekan Paskah yang ke-7. Kita masih bersama-sama diajak untuk merenungkan Injil Yohanes yang masih mengisahkan tentang amanat perpisahan Yesus. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus tidak lagi berkata-kata atau mengungkapkan sabdanya dengan kiasan atau perumpamaan. Maka para murid pun menyambutnya dengan penuh sukacita. Dia tidak lagi menggunakan perumpamaan atau kata-kata kiasan, sehingga orang tidak perlu lagi mengajukan pertanyaan kepadanya. Maka ketika Yesus mengetahui tanggapan para murid itu, baru Yesus mengatakan, "Percayakah kamu sekarang?" Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali kita disadarkan akan situasi di sekitar kita atau apapun yang kita hadapi itu pada saat-saat terakhir, atau bahkan seringkali kita terlambat menyadarinya. Yesus mengungkapkan itu ketika Yesus akan meninggalkan para murid untuk naik ke surga. Tetapi rupanya Yesus pun mengungkapkan bahwa para murid akan tercerai-berai, meninggalkan dia sendirian. Tetapi Yesus tidak sendirian karena dia telah bersatu dengan Bapa. Kita diutus untuk mewartakan apa yang telah Yesus ajarkan, apa yang telah Yesus wariskan kepada kita, yang diawali oleh para murid. Dan Yesus menegaskan bahwa para murid akan mengalami penganiayaan di dunia. Tetapi justru dengan penderitaan-penderitaan itu, kita diminta untuk tetap setia, kita diminta untuk tetap bertekun. Karena kita pun percaya bahwa Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Dia pun tidak akan meninggalkan kita. Penganiayaan atau kesulitan-kesulitan yang kita alami di dunia ini justru akan menguatkan hati kita. Kesetiaan dan ketekunan itu pula lah yang akan membuat kita semakin dikuatkan di dalam iman dan mengalahkan dunia. Itulah tugas pewartaan, bukan hanya untuk para murid saat itu, tetapi untuk kita yang juga percaya bahwa Yesus adalah Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pewartaan bukan hanya melalui kata-kata, tidak dituntut juga untuk bisa berbicara dengan fasih, tetapi cukup dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Melalui keberadaan kita dimanapun kita diutus, melalui setiap perjumpaan dengan pribadi-pribadi yang Tuhan hadirkan kepada kita, melalui setiap kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, melalui cara itulah kita menggunakannya sebagai sarana pewartaan kita untuk terus mengabarkan sukacita, mewartakan kasih di tengah dunia. Itulah cara kita mengalahkan dunia. Semoga berkat Tuhan memampukan kita